Setiap orang mempunyai pemikirannya masing-masing tentang mimpi. Ada yang berpendapat untuk bermimpilah setinggi mungkin, karena meskipun kau jatuh, kau akan dikelilingi oleh bintang-bintang. Ada juga yang mengatakan, jangan bermimpi terlalu tinggi, karena hal itu hanya akan menimbulkan luka menyakitkan saat kau tak mampu meraihnya. Pela tak tahu definisi apa yang harus ia yakini. Mimpi. Kapan terakhir kali ia pernah memikirkannya? Sepanjang yang ia ingat, mimpinya hanya berdasar pada lingkungan di sekitarnya. Mimpi pertama yang ia miliki itu mungkin ketika ia berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Sore hari di ruang keluarga, ayahnya bertanya, Putri kesayangan papa, nanti kalau kamu udah besar, kamu mau jadi apa? suasana hangat ditemani tayangan kartun favoritnya sebagai latar belakang. Ia dengan semangat menjawab, Papa, Bella akan jadi peri yang bisa nyelamatin dunia dari kejahatan nenek sihir. klasik. Impian murni yang lazim dimiliki Angan, seorang gadis kecil yang masih belum terkotori kejamnya dunia. Impian keduanya adalah ketika ia menginjak bangku kelas 3 sekolah dasar. Gurunya memberi tugas untuk menuliskan cita-cita yang ingin dicapai. Ia dengan percaya diri menuliskan, Kemarin Bella jatuh sampai lutut Bella berdarah. Sakit jadi Bella nangis. Mama bawa Bella ke rumah dokter cantik. Ibu dokternya baik, Bella dikasih permen. Kalau udah besar nanti, Bella mau jadi dokter yang bisa nyembuhin dan ngilangin rasa sakit. Bella mau jadi dokter cantik dan baik kayak ibu dokter kemarin. ada yang mengatakan hal yang datang dengan mudah, maka ia akan pergi dengan sama mudahnya. Begitu pula mimpinya yang kedua, ia memudar dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Ih, dokter cantik jahat. Kok Bella disuntik? Sakit. Yap, alasannya sederhana. Vela tidak suka disuntik. Mimpi ketiga serta mimpi yang bisa dikatakan sebagai mimpi terakhir yang pernah ia angankan adalah saat ia di tahun kedua sekolah menengahnya. Masa di mana para remaja mulai mengalami krisis identitas. Tentu saja Pela pun tak luput dari itu. Ia yang mulai mengenal berbagai kisah dari web novel, komik, dan anime menjadikan mimpi ketiganya sebagai mimpi yang paling ingin ia lupakan. Bella akan melawan semua kejahatan dan menaklukkan dunia. Chunibyo, sindrom tahun kedua sekolah menengah. Memori kelam yang ingin ia kubur dalam-dalam. Secara keseluruhan ini mungkin tak jauh berbeda dengan mimpi pertamanya, dan bahkan bisa dikatakan sama. Yang membedakan adalah rentang usia dan saksi mata. Rasa malunya pun seolah masih dapat dia rasakan saat mengingat masa suram tersebut. Karena faktor itulah yang menjadikan mimpi ini sebagai mimpi terburuk untuk Vela versi sekarang. Kalau dipikir-pikir, rasanya dari mimpi yang pernah ia miliki hanya satu yang dapat dikategorikan normal. Sekarang lebih baik lupakan saja. Sejauh ini, hanya itu mimpi yang ia ingat pernah ia dambakan. Dan sekarang, setelah ia menjadi siswi sekolah menengah atas akhir semester 4, pertanyaan ini kembali muncul. Jadi adik-adik, apakah kalian sudah menentukan tujuan kalian setelah lulus sekolah ingin menjadi apa? Pertanyaan itu bergema dalam pikiran Pela, tujuan, cita-cita, mimpi. Hal yang tak pernah lagi ia pikirkan sejak mimpi terakhirnya. Yang terbesit dalam kepalanya hanya keinginan untuk lulus dengan nilai yang baik. Mengedarkan pandangannya ke sekitar, kelas yang hening membuat Pela menghela napas lega. Ya, setidaknya bukan hanya ia yang masih bimbang akan kelanjutan hidupnya di masa depan. Ayo, apa ada yang berminat membagikan impian kalian dengan kakak? Kakak kasih hadiah voucher diskon tambahan aplikasi belajar nih. Atau itulah yang ia duga sebelum dengan tiba-tiba lebih dari setengah murid di kelas mulai mengangkat tangannya. Aku ingin menjadi arsitek. Saya akan menjadi dokter. Aku guru, pengusaha. Keheningan itu pecah. Di sisi lain, Pela melihat pemandangan itu dengan tatapan kebingungan. Serius, apakah ini benar-benar kelasnya? Kemana teman-temannya yang selalu mengeluh sekolah menyebalkan? Fokusnya buyar saat teman sebangkunya Leili menyikutnya. Vel, lihat deh, mereka yang biasanya belajar di sekolah aja males, sekarang malah rebutan buat nyari ilmu tambahan.
Wah, tekanan tahun terakhir emang luar biasa ya. Vela mengalihkan pandangannya dari depan, melihat Laili yang masih seperti biasanya melegakan perasaan Vela. Dengan bercanda, ia berkata, Kamu gak ikutan, Li? Biasanya kalau ada ajang rebutan gini, kamu paling semangat. Laili mengangkat bahunya. Seru sih kayaknya. Cuma sekarang udah telat. Aku udah daftar les offline sama langganan aplikasi belajar lain. Ia menatap dengan takjub. Serius, apa cuma dia sendiri yang belum mempersiapkan apapun untuk masa depannya? Baik anak-anak, pelajaran hari ini selesai. Kumpulkan kembali buku paketnya di meja ibu. Untuk pelajaran selanjutnya, kita akan membahas stoikiometri. Jangan lupa baca materi dulu di rumah ya. Bersamaan dengan itu, bel tanda istirahat berbunyi. Vela termangu sambil menggigiti jarinya. Tak ada satupun pelajaran yang masuk ke kepalanya. Ia tak bisa fokus. Satu-satunya yang ia pikirkan adalah mimpi yang belum ia miliki kembali. Mencoba menyadarkan dirinya, Vela menepuk kedua pipinya. Sadar, Vela. Diam dan termenung gak akan nemuin jalan keluar. Mending nyari makan dulu daripada pusing. Ia mengangkat tangan, mencoba menyemangati dirinya sendiri. Beranjak dari tempat duduknya, ia melihat Hana ketua kelasnya yang kesulitan membawa tumpukan buku. Hana, kalau berat sini Vela bawa. Vela dengan cepat membawa setengah dari buku tersebut. Hana sempat kaget lalu menetralkan ekspresinya dengan tambahan senyum kecil. Makasih Pel, tapi gak apa-apa nih. Mendengar pertanyaan Hana, Vela tersenyum cerah. Gak apa-apa dong, teman kan harus saling bantu. Lagi pula Han, kalau lagi kesulitan jangan sungkan-sungkan buat bilang. Kerahkan pasukan kelasmu ini. Dengan mata yang berbinar dan penuh semangat, Vela menunjukkan gamis smile-nya. Mereka pun berjalan menuju kantor guru. Sepanjang jalan, pikiran tentang impian masih berseliweran di benak Vela. Mayoritas teman sekelasnya sudah memiliki tujuan mereka setelah lulus. Hana pun termasuk bagian dari orang-orang tersebut. Ngomong-ngomong Han, pas kakak yang dari aplikasi belajar tadi tanya tentang impian, kamu jawab mau jadi dokter kan ya? Boleh Vela tahu alasannya gak? Vela mencoba mengetahui lebih banyak mengenai alasan yang mendorong orang-orang menemukan mimpinya. Ia harap ia pun dapat menemukan mimpinya kembali dengan meniru alasan mereka. Hana mengiringkan kepalanya. Alasan ya? Mungkin karena semua anggota keluargaku adalah dokter, ayahku dokter bedah, ibuku dokter anak, dan kakakku sedang menempuh studinya di Oxio University Fakultas Kedokteran Gigi. Aku ingin bisa sehebat mereka dan membanggakan keluargaku. Hana yang menyatakan mimpinya terlihat bersinar di mata Vela. Suatu hari, Vela juga ingin bisa seperti itu. Sayangnya, Vela tidak mempunyai minat untuk mengikuti jejak orang tuanya. Bapaknya tentara, namun Vela tidak terlalu bagus dalam kegiatan fisik yang cukup berat. Mamanya seorang akuntan, yang mana sangat berlainan dengan Vela yang membenci angka. Vel, Terlarut dalam pikirannya, membuat Vela lupa ia masih bersama Hana. Aduh maaf Han, Vela lagi gak fokus. Hana tersenyum dan mengatakan, itu baik-baik saja. Vela berusaha mengalihkan pikirannya. Vela yakin, Hana pasti bisa jadi dokter yang hebat. Hana kan pintar di semua pelajaran, udah gitu baik lagi. Hana emang topnya kelas kita. Hana tertawa. Vela bingung apakah ia mengatakan hal yang salah. terima kasih, tapi aku bukan orang yang sebaik itu. Kamu tahu sendiri, di tahun pertama kita, hampir semua anak kelas pernah benci aku. Anak ambis itu cuma orang yang mementingkan dirinya sendiri demi sebuah nilai. Bukankah begitu? Bukan itu maksud Vela. Ia tidak berniat mengingatkan Hana kejadian tahun pertama mereka di sekolah. Setelah itu, ada kebocoran soal di kelas mereka. Hampir semua orang di kelas mendapatkan nilai sempurna. Guru mata pelajaran tersebut merasa aneh dan minta Hana yang ia percayai untuk mencari tahu apa yang terjadi. Akhirnya, si isi kelas mendapat catatan merah serta harus mengulang tes. Dan karena itulah Hana yang dianggap pengadu sempat dijauhi oleh mayoritas teman sekelas. Han, kamu tahu kan itu bukan kesalahan kamu. Waktu itu teman kelas kitanya aja yang curang, dan itu jadi kewajiban mereka buat tanggung jawab.
Kamu cuma negakin keadilan dan nurutin perintah guru kan? Lagi pula itu bisa jadi pelajaran bagus buat semuanya. Sudah itu kamu bantu semua orang belajar intensif kan? Sampai sekarang aja Pela masih ingat materi waktu itu. Hannah kembali tertawa dan menunjukkan senyum percaya dirinya. Aku tahu kok, aku gak salah. Alasan aku bahas lagi persoalan ini karena aku mau bilang makasih. Jujur saja, setelah insiden itu aku takut. Apa aku akan sendirian? Apa harus menghilangkan identitas keadilanku untuk bisa diterima? Saat semua orang pergi, kamu datang dan memberikan dorongan untuk memperbaiki semuanya. Vela terperangah. Dia ingat kejadian itu. Hannah sering menghilang pada waktu istirahat. Lalu ia yang disuruh membawa peralatan kebersihan di gudang atap sekolah. Melihat Hannah yang menangis sendirian, saat itu Vela tak bisa berlalu begitu saja. Apalagi ia tak suka perlakuan teman sekelasnya yang menumpahkan segala kesalahannya sendiri pada Hannah. Mereka pun sering bertemu dan berbincang di sana. Sampai Hannah dan teman sekelasnya yang lain mulai berusaha untuk kembali berbaur. Untuk itu, ia menyanggah ucapan Hannah. Han, semua yang kamu dapatin itu karena semua usaha yang kamu lakuin. Hannah tersenyum dengan tatapan yang lembut. Vel, waktu itu kamu juga pernah bilang bahwa hal yang kulakukan tidak salah. Itu sifat alami manusia, bahwa mereka membutuhkan sesuatu atau seseorang untuk disalahkan saat terlibat dalam masalah. Namun, dengan menyalahkan pun tidak akan memperbaiki apapun. Yang perlu dilakukan adalah terus maju dengan menjadikan kejadian tersebut sebagai pelajaran. Tak apa untuk merasa sedih, namun jangan sampai kau terjatuh dalam hubungan keputusasaan. Pel, dengan kamu yang tak ikut menjauhiku, waktu itu membantuku untuk tetap berusaha, terus maju. Sekali lagi, terima kasih. Vela terdiam. Ia tak tahu bahwa tindakannya dapat membantu seseorang. Melihat senyuman Hannah membuatnya ikut tersenyum. Sisi hatinya terasa hangat. Dari sebelah kanannya terdengar suara seseorang yang memanggil Hannah. Vel, makasih udah bantu bawain bukunya. BTW, anak OSIS manggil aku untuk persiapan rapat pertemuan hari ini. Aku duluan ya. Hannah melambaikan tangannya dan berjalan pergi. Vela masih terpaku di tempatnya. Sampai tepukan di bahu mengagetkannya. Vela, Itu Bu Nuri, wali kelasnya. Lapar, tapi malas keluar kelas lagi. Sepanjang istirahat pertama hari ini, Bu Nuri meminta bantuannya untuk menginput nilai ulangan terakhir. Sedangkan ia sendiri tak sempat membeli makanan untuk mengenyangkan perutnya. Ayo teman-teman, dibeli cemilannya. Sebuah suara meningkatkan semangatnya. Dengan cepat Pela melangkah ke arah pintu kelasnya. Ori! Pela mau beli. Aroma krim vape yang semakin mendekat membuat perut Vela bergurung. Orion, anak kelas sebelah, chef yang paling hebat dikenal Vela setelah mamanya. Setelah Orion tepat di hadapannya, dengan cepat Vela melihat isi Twins Wall dari kontainer box tersebut. Hari ini ada apa aja, Ori? Orion tersenyum dan mengeluarkan Twins Wall dari kontainer box yang terpisah. Nih, khusus buat kamu aku bikinin yang rasa cookies and cream. Ini kesukaan kamu kan? Mata Vela berbinar melihat cemilan favoritnya. Mengeluarkan gummy smile-nya dengan riang. Ori emang yang terbaik deh. Jadi berapa yang harus Pela bayar buat kehormatan ini? Vela menatap Orion dengan mata yang jahil, yang dibalas Orion dengan cubitan di pipinya. Dengan tetap menjadi tester resep baru aku aja udah cukup. Biar aku terus kasih kamu makan sampai lemak di sini makin nambah. Ia merengek melepaskan tangan Orion dari pipinya dan dengan cepat mengambil krim puff untuk dimakan. Krim manis dengan taburan biskuit yang terasa renyah meleleh di mulutnya. Makanan buatan Orion memang tidak pernah mengecewakannya. Hal ini mengingatkan Vela pada pertemuan pertama mereka. Pada tahun pertama, semester 2, terdapat kolaborasi kelas untuk pelajaran tata boga. Guru penanggung jawab menyuruh untuk membuat kelompok 2 orang dari kelas yang berbeda. Vela yang sedang mencari kelompok tanpa sengaja mendengar seseorang memanggil Orion. Secara impulsif, ia memegang baju Orion sambil tersenyum dan berkata, Karena kita sama-sama rasi bintang, jadi ayo sekelompok. waktu itu ia tidak tahu bahwa keputusannya akan memunculkan nilai A+ pada nilai rapotnya. Mengingat masa itu,
ketika menghubungkannya pada pertanyaan yang muncul di benaknya sepanjang hari ini. Ori, yang bikin kamu mutusin jadi chef itu apa sih? Vela penasaran, dulu Orion pernah mengatakan bahwa menjadi chef tidak pernah masuk dalam pertimbangan pekerjaan masa depannya. Lantas, apa yang membuat Orion berubah pikiran? Sebelumnya, aku pernah bilang aku akan menjadi pengusaha, bukan? Sebenarnya itu yang orang tuaku harapkan. Ayah maunya aku ikut membantu dan meneruskan bisnisnya, bukan berkecimpung di bidang kuliner yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan ayah saat ini. Ayah selalu bilang, kalau memasak itu tidak cocok untuk dijadikan profesi, dan tentu saja alasan terbesarnya adalah Orion memasang ekspresi serius. Vela menelan ludahnya mengantisipasi kelanjutan ucapan Orion. karena aku terlalu berbakat, sayang sekali menyanyiakan bakat yang luar biasa ini. Ucap Orion sembari menyibakkan rambutnya ke belakang, dan tentu saja hal itu dibalas Vela dengan cubitan di lengannya. Aduh sakit, bercanda kok bercanda. Sambil mengusap lengannya, ia melanjutkan. Aku suka melihat orang-orang bahagia dengan menyantap makanan buatanku. Lagi pula, aku ingin menunjukkan pada ayahku kalau impian dan pekerjaan akan muncul dengan sendirinya selama kita tidak menyerah dan terus berusaha. Seperti yang kamu katakan padaku, akan kubuktikan pada ayah kalau aku akan sukses dengan caraku sendiri. Ketika mereka ditugaskan untuk membuat dessert, ia dan Orion mencari referensi dari acara memasak yang diadakan di televisi. Orion berkata bahwa menjadi chef itu bukanlah profesi yang menjamin. Kesempatan akan selalu ada selama tidak menyerah dan terus berusaha. Itu adalah kalimat yang Vela ucapkan untuk merespon perkataan Orion. Aku duluan ya, istirahat kedua udah hampir habis. Orion mengelus kepalanya, tersenyum dengan lembut, lalu kembali mencubit pipinya. Tunggu, dengan kata lain, apakah ia yang membantu Orion menjadi mimpinya yang sebenarnya? Vela termenung. Di sisi lain, Orion pergi melambaikan tangan dengan senyum di bibirnya. Dor, Suara Leili mengagetkan dari belakang. Ih Lili, ngagetin tau gak? Vela cemberut. Leili tertawa membalasnya. lagian ngapain bong di depan kelas kayak gini? Nanti kesambet loh. Vela menggembungkan kedua pipinya. Gak tau ah, males. BTW Li, antar Pela ke toilet dong. Akhirnya lega juga. Menuju wastafel, Vela mencuci tangannya. Di kaca terlihat pantulan Leili yang sedang bermain dengan ponselnya. Diingat-ingat kembali, Vela baru sadar bahwa Leili belum pernah mengatakan impiannya setelah lulus sekolah. Li, udah lulus nanti kamu mau jadi apa? Leili memandangi Vela dengan kebingungan. Lalu setelah beberapa saat, ia membuka mulutnya seolah menyadari sesuatu. Ah, jadi ini yang bikin kamu jadi aneh selama pembelajaran hari ini. Emang sebegitu kelihatan ya? Vela menggaruk lehernya dengan canggung. Leili terperangah. Kamu benar-benar gak sadar ya? Dengan ekspresi yang mencerminkan suasana hati, aku yakin seisi kelas pasti sadar ada yang aneh sama kamu hari ini. Vela menatap Leili dengan ekspresi tidak terima. Vel, kamu siswi dari sekolah menengah pertama Seika bukan? Pertanyaan Leili terus muncul berulang kali dalam benaknya. Sekolah menengah pertama Seika, organisasi siswa intrasekolah, komite kedisiplinan siswa, wakil ketua Velani Asgara, julukan Vela si Cuni. Kenapa sama asal sekolah menengah Vela? Apa hubungannya? Fokusnya lepas, kenangan peristiwa yang terjadi di sekolah menengah terus bermunculan. Vela panik, masa suramnya terpapar begitu saja. Melihat keresahan Vela, membuat Leili tak tahan untuk tidak tertawa. Vela, tahu gak sih? Semasa SMP kamu tuh keren banget. Apalagi dengan pose unik serta mantra yang kamu ucapkan ketika menemui siswa yang melanggar peraturan. Ih, enggak, masa-masa gelap itu. Leili tersenyum hangat melihat Vela yang menutup wajahnya. Tapi serius loh, waktu itu kamu keren banget. Vel, kamu ingat gak? Di tahun kedua pernah ada perlombaan sastra dengan sekolah menengah Seika sebagai tuan rumah. Sudah cukup pulih dari rasa malu sebelumnya, Vela mulai mengingat acara yang disebutkan Leili. Saat itu, ia bertugas untuk menjaga agar para siswa Seika tidak kabur dan melakukan hal yang memalukan di sekolah. Vela ingat.
Waktu itu ada keributan gegara cowok nyebelin yang buat onar itu kan? Leili kembali tersenyum. Iya, betul. Waktu itu ada segerombol cowok nakal yang menggoda siswi dari sekolah lain. Siswi itu ketakutan. Sampai tiba-tiba ada sekumpulan orang yang dipimpin oleh seorang gadis muncul. Gadis itu melakukan gerakan aneh dengan tangannya dan menunjuk kumpulan cowok nakal itu dan berteriak dengan lantang. Prajurit kebenaran, tangkap penjahat yang mengganggu ketertiban. Konyol memang, namun hal itu berhasil mengusir orang-orang yang menakutkan itu. Siswi dari sekolah lain pun terpana. Dengan tingkah unik dan konyol gadis itu dapat menangani hal yang ia takuti. Ia pun bertekad untuk menjadi berani. Ia ingin memberikan kekuatan kepada orang lain, agar ikut menghadapi ketakutan mereka dan menghadapi dunia. Vela terkesiap akan kisah itu. Li, jangan-jangan kamu... Senyuman Leili semakin lebar. Vela, terima kasih sudah memberikan keberanian untukku. Ya, meskipun dengan cara yang unik. Leili mengalihkan pandangannya, menghentikan suara aneh tersebut. Bel tanda berakhirnya waktu istirahat berbunyi. Leili kembali memandangi Vela sembari tersenyum. Yuk, balik ke kelas. Pelajaran terakhir hari ini adalah bimbingan konseling. Mudiane, guru penanggung jawab konseling di kelasnya, mempersiapkan hari ini sebagai hari konsultasi perorangan gelombang 2. Sembari menunggu bagiannya untuk dipanggil, kejadian hari ini bermunculan satu persatu di benaknya. Mulai dari ungkapan terima kasih Hana, alasan perubahan mimpi Orion, sampai masa lalu Leili yang ternyata berhubungan dengannya. Mengetahui bahwa secara tidak langsung ia telah membantu teman-temannya menghangatkan hatinya. Velania Asgara Menggigit bibir bawahnya, Pela kesal pada dirinya sendiri. Ia lupa bahwa ia belum menentukan tujuannya setelah lulus sekolah. Jadi, Vela, kamu masih belum merasa yakin harus melakukan apa setelah lulus sekolah? Iya Bu, Pela udah tanya alasan dari teman-teman yang lain yang udah nentuin tujuannya. Tapi Pela masih belum nemuin minat sama keinginan Pela nanti. Impian yang muncul dari latar belakang, impian yang muncul untuk pembuktian, sama impian yang muncul dari perubahan. Nggak satu pun mengasih petunjuk apa yang harus Pela lakuin. Pela gak terlalu cerdas sampai nguasain semua pelajaran. Pela nggak punya skill khusus dalam satu bidang. Bahkan Pela belum nemuin keinginan tertentu buat masa depan Pela. Pela gak tahu harus mulai dari mana, Bu. Budiane tersenyum dengan hangat, senyuman yang begitu menenangkan hati. Vela, langkah setiap orang dalam menentukan mimpi itu berbeda-beda. Tidak semua mimpi harus berlandaskan pada akademik. Keahlian bisa didapat dari tekad dan kerja keras. Sedangkan untuk keinginan, Ibu yakin jauh di dalam diri Vela, bahkan jika hanya setitik, keinginan itu pasti ada. Coba tanyakan pada diri Vela, apa yang kamu inginkan? Vela dapat memulainya dengan bertanya, hal apa yang membuat Vela bahagia? Hal seperti apa yang ingin Vela lihat di masa depan? Diri Vela yang seperti apa yang ingin kamu tunjukkan kepada orang-orang? Ibu harap Vela dapat menentukan jalan yang menuntun Vela menuju mimpi yang ingin Vela capai. Kata-kata Budiane bergema dalam pikirannya, hal yang membuatnya bahagia. Kamu datang dan memberikan dorongan untuk memperbaiki semuanya. Selama kita tidak menyerah dan terus berusaha, seperti yang kamu katakan padaku. Terima kasih sudah memberikan keberanian untukku. Hal yang ingin ia lihat di masa depan. Aku ingin bisa sehebat mereka dan membanggakan keluargaku. Aku akan sukses dengan caraku sendiri. Ia ingin memberikan kekuatan kepada orang lain. Diri yang ingin ia tunjukkan pada semua orang. Pela pengen lihat banyak orang yang bahagia sama impiannya. Pela pengen bantu orang-orang nemuin impian yang sebenarnya. Dengan tekad bulat, ia tersenyum. Bu, Pela udah nemuin impian Pela.